Giginya keluar itu bisa langsung fase sistemik. Karena apa? Karena pada saat gigitan keluar, giginya deket banget, itu dia lewat dari jaringan limfatik. Karena pada saat kejadian, saya bisa lakukan penanganan darurat. Jadi yang saya lakukan itu adalah, yang pertama adalah mengikat area di atas area gigitan itu untuk menghambat peredaran darahnya. Kemudian saya bakar bekas gigitannya. Apa fungsinya dibakar? Atau apa? Imobilisasi. Tapi awalnya saya cuma dapat jawaban imobilisasi terbuka itu sudah cukup. Tapi kenyataan murid saya meninggal. Makanya saya bersyukur untuk pembalutan obat untuk membantu menahan laju bisanya atau menghambat peredaran darahnya. Nah, kemudian saya sendiri punya teknik yang jujur sampai saat ini ditentang oleh para medis, oleh orang-orang medis, tetapi banyak menolong dan membantu teman-teman yang tergigit ular. Kalian bisa tonton di YouTube channel saya Heru Gundul atau di YouTube channelnya Pak Soputara, atau kalian bisa nonton sekilas di flyer bagaimana saya menangani tentang gigitan. Jadi saya menangani gigitan yaitu dengan panas, baik itu dengan api langsung ataupun dengan air panas. Jadi yang terjadi ini bukan cuma sekedar konten, tapi ini kejadian nyata di lapangan. Terjadi kecelakaan waktu kita konten Pak setelah tergigit viper coklat atau punisius, dan secara otomatis saya lakukan penanganan darurat. Dan puji Tuhan sampai saat ini beliau masih ada di depan kalian. Kalian bisa lihat bagaimana pucatnya muka Pak Suwa waktu dia kembali. Jadi Pak Suwa yang ceria, lihat mukanya udah beda banget kan ya? Iya, beda. Karena ada masuk di sana. Jadi itu yang saya ikat itu fungsinya sebenarnya untuk menghambat peredaran darah. Karena saya awalnya karena panik juga, lupa kalau saya bawa air panas, walaupun itu berupa teh panas yang ada di termos saya. Jadi pertama saya bakar pakai korek. Jadi kemana-mana walaupun saya nggak ngerokok, saya selalu pasti bawa lancis, bawa korek api. Karena pada saat kejadian saya bisa lakukan penanganan darurat. Jadi yang saya lakukan itu adalah, yang pertama adalah mengikat area di atas area gigitan itu untuk menghambat peredaran darahnya. Kemudian saya bakar bekas gigitannya. Apa fungsinya dibakar? Atau apa fungsinya dengan air panas? Teorinya adalah teori dasar. Jadi kalau teman-teman yang basicnya eksak atau IPA pasti tahu tentang teori dasar kimia, bahwa semua larutan dan protein, apalagi protein, dia akan terurai saat dipanaskan di atas suhu 80 derajat. Itu teori denaturalisasi protein atau pemecahan protein. Jadi protein pada saat dia dipanaskan 80 derajat ke atas, itu rangkaian kimianya, ikatan kovalen kimianya, dia akan terurai, terlepas menjadi ikatan baru, menjadi rantai kimia baru. Larut atom seperti itu. Sebagai contoh,
HCl begitu dia dipanaskan di atas 80 derajat, dia akan jadi H plus Cl. Hanya menguap jadi 3 klor, tinggal Cl2 kan. H2SO4 begitu dia dipanaskan di atas 80 derajat, H plus S plus O nya menguap, hanya menguap, nggak sulfur. Oh ya, intinya seperti itu. Jadi akan menghasilkan satu larutan atau senyawa baru yang kekuatannya beda. Sedangkan untuk bisa ulang itu adalah protein murni, walaupun dia protein jahat, tetapi bisa ulang itu adalah protein yang pada saat dia dipanaskan di atas 80 derajat, rantai kimianya oke, yuk perangkat dari muara sabu. Selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya. Semuanya mau belajar. Terus silakan. Lepas. Nah, ya, kalau gagal, biarin aja. Dari nih, sebagai bukti satu lagi, saya di sampingnya, saya diam. Dia gak ada respon sama sekali terhadap saya. Cuma diam. Sengaja ngetes, tapi bukan gigitan Boiga sinodon, tapi Boiga irregularis atau Boiga merah yang tingkatannya bisanya sama. Gigitannya ya bisa menimbulkan jahitan 5 sampai 10 jahitan. Cukup lebar ya karena giginya besar. Dia tidak berbisa, tapi karena giginya besar ya, itu mereka ketakutan dan akhirnya call by